Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan hari yang sangat mulia, yaitu hari Arafah 9 Zulhijjah. Hari yang di dalamnya penuh ampunan, keberkahan, dan kesempatan besar untuk mendekat kepada Allah. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama memahami rahasia dan keutamaan hari Arafah agar tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan kemuliaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil azim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kita semua berada, alhamdulillah, hari ini Allah antarkan kita dan berikan kita kesempatan yang sangat istimewa untuk mendapati hari ke-9 di bulan Dzulhijjah tahun 1447 Hijrah, khususnya hari yang sangat istimewa, hari yang memiliki keunggulan, hari yang memiliki keutamaan spesifik disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bagi kita umat Islam khususnya dimanapun berada, dituntut untuk mengetahui keistimewaan dimaksud demi mendapatkan semua itu dan menjadikannya sebagai bagian dari pedoman kehidupan kita serta bekal terbaik kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat, kita ingin mencoba menggali dua hal pokok terkait keistimewaan tanggal 9 Dzulhijjah ini. Yang pertama, bagi saudara-saudari kita yang menunaikan ibadah haji di tahun ini khususnya, tentu kita mendoakan semuanya tanpa kecuali, baik jemaah haji dari Indonesia disertai juga dengan para petugasnya, pun demikian jemaah haji dari seluruh pelosok dunia dari manapun berasal. Kita bermohon pada Allah semoga seluruh ibadah haji rangkaian manasik saudara-saudari kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Semoga seluruh rangkaian ibadah manasik diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dan kelancaran, serta seluruh jamaah diberikan kesehatan baik dalam menunaikan ibadah hingga kembali pulang ke tanah air masing-masing. Terkait dengan ibadah haji ini, tentu puncak yang juga menjadi titik awal dari ibadah haji seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadis beliau adalah Arafah. Di hari ke-9 ini, Al-Hajju Arafah, inti haji itu terletak pada prosesi Arafah, terletak pada wukuf di Arafah. Dalam wukuf itu tentu saja ada amalan-amalan spesifik yang menuntut para seluruh jemaah haji untuk dapat fokus. Baik yang pertama yaitu mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarrub ilallah. Sifat pendekatan inilah yang kemudian diistilahkan dengan kurban. Sejatinya kurban itu tidak harus diasosiasikan dengan menyembelih hewan, karena itu menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etimologi dia memiliki keluasan makna dan juga kedalaman di saat yang sama, yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan yang ekstra, pendekatan yang memiliki sifat khusus. Karena itu para jemaah hendaklah berupaya mengkhususkan diri untuk lebih serius mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja yang pertama amalannya adalah dengan bermuhasabah, meningkatkan istighfar.
permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kesalahan-kesalahan dan potensi-potensi dosa yang pernah dilakukan, serta potensi-potensi penyimpangan dari misi mulia berkehidupan di muka bumi ini. Kita mesti ingat lagi mengapa kita hadir di muka bumi ini, tugas apa saja yang Allah amanatkan kepada kita selama berkehidupan, yang dengan tugas itu tentu saja kita akan pertanggungjawabkan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sesi perhitungan, yaumul hisab, saat sesi timbangan, yaumul mizan. Dan itulah yang akan menentukan akhir abadi kehidupan lestari kita, apakah membahagiakan dalam surga atau kita berlindung kepada Allah dari ancaman-ancaman neraka. Bagi saudara-saudariku yang menunaikan ibadah haji, tentu ini momentum yang sangat istimewa, langsung melakukan di tempat yang spesial, dalam kondisi yang spesial, dan diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan kalimat yang sangat tegas dan jelas, Al-Hajju Arafah, puncak haji itu terletak kepada Arafah, terletak dalam momentum dan amalan-amalan Arafah. Jadi jangan disia-siakan untuk mengevaluasi diri, untuk bisa berintrospeksi, memperbanyak istighfar, kira-kira juga mereview apa saja yang menjadikan aktivitas kita itu ternyata menjauhkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah. Mungkin ada pekerjaan duniawi yang dengan itu meninggalkan beberapa kewajiban-kewajiban, naudzubillah, atau juga memperlambat penunaian beberapa kewajiban yang seharusnya menunaikan sholat dengan baik jadi terlambat, yang seharusnya mencoba meningkatkan bacaan Al-Quran jadi jarang baca Quran. Dievaluasi kembali dan diingat bahwa satu saat kita akan meninggal, kita akan pulang. Dilihat kembali, mungkin ada titipan harta yang tidak dikeluarkan dengan jalur yang semestinya, dengan aturan yang benar. Allah menitipkan tapi digunakan dengan cara yang tidak tepat, atau didapatkan dengan cara yang keliru, lantas kemudian digunakan, baik itu juga berupaya digunakan pada yang dinilai baik atau bahkan tidak baik. Karena ada sebagian orang berpikir bahwa mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik bisa dicuci dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan itu adalah hal yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam momentum ini, suasana haji ini, evaluasi, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara puncak kebaikan yang bisa dihadirkan, dan juga menjalani ritual-ritual lanjutan, manasik lanjutan, baik lontar jumrah sampai juga nanti ditutup dengan tawaf ifadah, ataupun bagi yang sudah mendahulukan setelah melontar jumrah itu bisa kemudian ditutup setelah mabit di Muna, atau seringkali lisan masyarakat mengatakan Mina. Semoga rangkaian itu bisa kita maksimalkan, karena ibadah haji adalah ibadah yang tidak semua orang bisa menunaikannya. Karena itu di dalam Sahih Al-Bukhari ini, alhamdulillah pagi ini kita dapatkan juga nomor hadis 1516, disebutkan di sini isyarat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang begitu memotivasi, menekankan jika kita memiliki kemampuan untuk bisa bepergian, maka beliau sangat menekankan prioritas untuk bepergian itu diarahkan kepada haji. Kita bacakan sejenak apa yang disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan satu saran, syuddur nihala fil haji fa innahu ahadul jihadaini. Perkuatlah motivasimu, perkuatlah bekalmu, tanamkanlah keinginan yang kokoh untuk menempuh perjalanan menunaikan haji. Jikapun Anda ingin bepergian jauh, rihlah, maka jadikan prioritas, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jadikan prioritas dalam bepergian itu, dalam berihlah itu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi bagi teman-teman yang senang jalan-jalan jauh, rihlah, nah prioritas pertama itu coba siapkan untuk haji. Jika Anda bisa nabung untuk ke Eropa liburan, bisa nabung untuk berwisata ke Jepang, ke Tiongkok, ke Korea, tidak keliru, tidak salah. Tapi kenapa kita tidak mampu menabung untuk menunaikan ibadah haji? Mengapa kita tidak berupaya menjadikan haji sebagai prioritas keberangkatan kita? Itu Sayyidina Umar
saking melihat betapa istimewanya dalam momentum haji itu, beliau menempatkan prioritas pertama kalau ingin punya agenda untuk jalan keluar itu haji. Fa innahu ahadul jihadaini, karena haji itu termasuk satu dari dua jihad yang istimewa. Nah, yang pertama nanti jihad fi sabilillah, dan nanti setara dengan itu adalah haji. Ya, itu bisa didapatkan nanti di tafsir hadis dengan hadis lagi. Jadi kalau kita teruskan ke nomor hadis 1519, ya tadi 1516 di bagian bawah, kalau kita buka satu halaman lagi 1519, kita akan temukan keterangan di situ bahwa haji termasuk jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita bacakan di sini, teman-teman sekalian, ya, bismillahirrahmanirrahim, babu fadlil haji al-mabruri, ya, bab yang menerangkan tentang keutamaan haji mabrur. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Ya, sanadnya informasinya tersambung pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal apa saja yang paling utama? Nah, maka Nabi menjawab, qala imanun billahi wa rasulih. Amal yang pertama adalah iman, yakin tanpa ragu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini disampaikan beberapa keutamaan-keutamaan amalan. Jadi kalau ada aktivitas, pekerjaan, kehidupan kita, mana yang paling prioritas, yang paling utama? Ya, Nabi menempatkan satu adalah amal-amal yang diawali dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perkara iman itu nomor satu. Ya, iman itu yang menjadikan semua amal punya nilai di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadi ini dasarnya. Semua pekerjaan kita yang tidak dikerjakan dengan iman tidak ada nilai di hadapan Allah, hanya jadi perkara duniawi. Ya, makan tanpa iman ya menghilangkan lapar saja dunia, setelah itu menjadi kotoran. Demikian minum, berpakaian tanpa iman ya hanya menutupi aurat saja, jadi rutinitas kehidupan. Setelah itu tidak ada menjadi bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat tanpa iman juga bermasalah. Haji tanpa iman apalagi. Jadi iman itu pokok, dasar dari segala sesuatu. Jadi bila ada yang paling utama yaitu iman. Ya, termasuk ilmu. Ilmu tanpa iman juga tidak membawa keberkahan. Karena itu ketika Allah mengangkat derajat seseorang, itu imannya dulu baru ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dulu baru kemudian ilmu. Jadi ini yang pertama, iman kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau sudah iman berarti nggak boleh ragu. Ya, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah sampaikan, Rasul tegaskan, kita harus yakini sepenuhnya tanpa ragu. Jadi definisi iman itu adalah yakin tanpa ragu. Thumma madza? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Jadi iman kepada Allah dan Rasul, jihad fi sabilillah. Berjuang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkait dengan aspek militer terutama. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keutamaan tanggal 1 sampai dengan 10 bulan Dzulhijjah. Ya, Nabi mengatakan dalam satu hadis, sanadnya tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma bin ayyam al-amalus salihu fiha aw fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak akan ditemukan dalam perjalanan hari selama setahun hari-hari terbaik saat amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu naik status menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ya, seperti kita hadir saat ini di tanggal 9-nya. Ya, maka beberapa sahabat mengkonfirmasi, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menyaingi keutamaan itu? Maka Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keutamaan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu, illa, kecuali. Nah, ini jihad yang dimaksudkan di sini salah satu maknanya. Ya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang betul-betul berjuang ya untuk menegakkan kebenaran mutlak yang didasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran mutlak itu artinya kebenaran yang dibenarkan oleh Allah, namanya hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi
menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada ketaatan kepada Allah, menegakkan nilai-nilai kemaslahatan yang didasarkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk pada kategori jihad fi sabilillah. Nah, itu bentuk jihad yang pertama. Jihad yang keduanya yang utama. Jadi nanti urutan jihad itu banyak ya, termasuk yang belajar di pesantren itu bagian jihad juga. Ya, adik-adikku yang belajar di kampus-kampus, belajar agama supaya pulang nanti mengajar lagi di masyarakat, termasuk jihad fi sabilillah. Itu nanti ditemukan di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 122 tentang itu. Nah, dari urutan-urutan yang banyak ini nomor satunya tadi ya perjuangan utama, sampai kemudian ia berjuang dengan jiwanya, bahkan dia bawa harta secukupnya, kemudian dia meninggal. Nah, wafat di situ itu yang nggak bisa tertandingi nomor satunya. Nah, haji itu termasuk dalam golongan itu. Maka Nabi menyebutkan setelah tadi kelompok jihad fisabilillah, qila thumma madza, kemudian dikatakan pada Nabi, ditanyakan lagi, lalu apalagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur, yaitu haji mabrur, haji yang berhasil merubah pelakunya menjadi pribadi yang lebih baik, melekat sifat-sifat kebaikan yang dilatih dalam filosofi ritual-ritual haji. Jadi semua rangkaian manasik, rangkaian ibadah haji itu melatih pribadi pelakunya untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih mulia, lebih baik lagi. Namanya birrun, kebaikan yang menjadikan seseorang meninggalkan salah kemudian berubah menjadi saleh. Lisannya tidak baik lalu dirubah menjadi lebih baik, itu birrun. Nah, kalau birrun ini melekat sifat baiknya pada tubuh kita, pada pribadi kita, maka dia berubah menjadi mabrur. Nah, haji mabrur itu haji yang merubah perilaku seseorang, pelakunya menjadi lebih baik dari sebelum haji. Nah, itu termasuk bagian dari amal yang utama, termasuk kategori jihad. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menggolongkan haji ini pada satu dari dua jihad yang utama, ahadul jihad ini. Jadi kalau ada teman-teman yang berangkat menunaikan haji, itu termasuk bagian dari jihad, perjuangan yang tidak mudah dan nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Jadi tidak ada yang setara pahalanya kecuali surga. Kalau hajinya mabrur dan dijaga sampai wafat. Ya, pejabat-pejabat yang haji jadi lebih baik ya. Nah, jangan sampai pulang haji korupsi, jangan sampai pulang haji menipu, apalagi berangkat haji menggunakan harta yang tidak benar. Nah, itu begitu diucapkan labbaik Allahumma labbaik, nah, apa jawabannya yang Allah berikan? La labbaik wala sa'daik. Nggak ada labbaik, nggak ada keutamaan, nggak ada kebahagiaan buat kamu ya. Jadi, nah, dibawa untuk taubat lebih baik. Termasuk juga rakyat, siapapun, apapun profesinya, yang nabung-nabung berangkat berhaji dengan benar. Nah, jangan sampai sudah haji hanya untuk mencela, sampai sana berpikiran buruk, tidak, perbaiki. Semua berupaya jadi baik. Kemudian mendoakan, ya, doakan pribadi, doakan keluarga, doakan masyarakat, doakan bangsa, doakan negara, doakan semua penyelenggara supaya pada baik-baik. Ya, minimal nanti sudah ada satu ikhtiar, sudah ada satu upaya untuk bisa membuat orang itu menjadi lebih baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pulang nanti kepada Allah hisab kita menjadi lebih ringan karena minimal sudah mendoakan. Ya. Nah, bagi yang tidak berangkat menunaikan ibadah haji, ada satu keutamaan lagi di hari yang sama khususnya. Ya, tanggal 9 ini dan kita berada di dalamnya saat ini. Ya, kalau ini di Al-Bukhari, nah nanti di hadis Muslim kita temukan di nomor hadis 1162. Ya, dari Abu Qatadah Al-Harith, ya, Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis 1162 di Sahih Muslim. Ya, jadi sanadnya nanti tersambung pada sahabat mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, amalan pertama, teman-teman, ya, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, amalan pertama adalah dari Nabi SAW. Beliau pernah ditanya tentang puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa di momentum Arafah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Tentu ini mengacu pada yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi yang haji itu fokus untuk wukuf, ya, kontemplasi, memperbaiki diri. Nah, bagi yang tidak berhaji, maka Nabi mengatakan siyamu yaumi Arafah. Inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati ba'dahu wa sanata allati qablahu.
Nah, puasa yang ditunaikan di hari Arafah itu saat jemaah-jemaah haji wukuf, introspeksi diri, mendekat pada Allah. Kemudian kita yang tidak berhaji menunaikan puasa. Nah, maka Nabi mengatakan, inni ahtasibu 'alallahi, aku sungguh berharap pahala bagi orang yang puasa di hari Arafah itu, di tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu, an yukaffira sanatil lati ba'daha, ya, an yukaffira sanatil lati ba'daha wa sanatil lati qablah. Aku sungguh berharap Allah menggugurkan dosa-dosa yang akan melekat pada dirinya pada setahun yang akan datang dan setahun sebelumnya. Masya Allah. Ini puasa istimewa. Puasa di hari ke-9 Dzulhijjah ini, fadilahnya, keutamaannya, teman-teman sekalian, satu, berpotensi memberikan perisai, perlindungan dari perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin dikerjakan setahun kemudian. Ya, Nabi mengatakan, aku berharap Allah menggugurkan, mengampuni, menghapuskan ya dosa-dosa yang mungkin dikerjakan dalam setahun berikutnya. Ya, jadi jangan salah kesimpulan, jangan menyimpulkan bahwa kalau sudah puasa di hari ini nggak ada dosa lagi untuk tahun berikutnya. Itu kesimpulan yang keliru. Ya, bukan demikian. Yang dimaksudkan adalah puasa Arafah ini puasa istimewa karena saat dikerjakan dengan benar ada satu perisai yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan perisai itu kita terlindungi dari potensi-potensi maksiat, terjaga dari maksiat selama setahun ke depan setidaknya, dan digugurkan dengan menunaikan puasa dengan benar itu, digugurkan dosa-dosa yang telah berlalu pada setahun sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, puasa bagaimana yang dikerjakan yang mampu melahirkan keutamaan itu? Itu pun teknisnya diatur lagi. Jadi bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tidak. Ya, karena di sini menariknya, hari menunaikan puasa itu disandingkan, diidhafatkan dengan kegiatan yang berlangsung di Arafah, momentum yang berlangsung di Arafah. Ya, sekalipun mungkin dari segi penunaian harinya bisa berbeda, di beberapa tempat mungkin tidak sama. Ya, ada yang Saudinya misalnya mendahului, dia masih tanggal 8. Ya kan? Ada yang boleh jadi mungkin di tempat tertentu perbedaan waktunya cukup nyata. Jadi di sini sudah tanggal 9, di Saudi masih tanggal 8. Kita alhamdulillah sekarang bersamaan. Kita tanggal 9, di sana pun tanggal 9. Ya, mereka menunaikan wukuf hari yang sama, kita beda sekitar 4 sampai 5 jam, ya. Kita mendahului di sini di Indonesia, tapi di hari yang sama tanggal 9. Nah, dalam momentum ini, maka ketika diidhafatkan, disandarkan antara hari dengan momentum yang terjadi saat Arafat, artinya ada isyarat bahwa apa yang dikerjakan orang wukuf di sana, tarik amalan itu oleh kita di sini saat menunaikan ibadah puasa. Itu poinnya. Jadi ketika yang di sana muhasabah, kita pun puasanya sambil muhasabah, sambil istighfar, sambil ingat-ingat dosa, dosa apa di mata yang melekat, dosa di telinga yang melekat. Nah, itu dijalani saat puasa sambil istighfar. Ya, sambil muhasabah diri, introspeksi diri, mohon ampunan, mohon kebaikan, mohon bimbingan dari Allah, mohon taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita jalani. Ya, karena itu beberapa ulama kemudian menyampaikan riwayat-riwayat yang sangat populer. Dari pagi itu ba'da subuh sudah mulai bertakbir, ya. Yang anak pesantren sudah bertakbir. Kalau Idul Adha kan kita bertakbir di Maghrib setelah kita berbuka, ya, setelah selesai atau sebagian dari ba'da Isya mulai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, spesial untuk hari Arafah ini, spesial untuk 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 itu sudah banyak yang bertakbir. Ba'da subuh sudah mulai bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama, untuk mengungkapkan kebahagiaan dengan takbir ini bahwa ada anugerah besar nih. Ya, ada ampunan dari dosa-dosa, ada peluang yang sangat besar. Di takbir itu kan dibagi 3 nanti. Ya, ada takbir yang terkait dengan ibadah, seperti kita sholat dibuka dengan takbir. Ada takbir terkait dengan perjuangan, seperti orang berangkat berjihad menggunakan kalimat takbir. Ya, ada para pejuang kita dulu, ya, pejuang kita itu mereka berjuang dengan takbir kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga di preambul Undang-Undang Dasar itu juga kita mengungkapkan kalimat Allah Maha Besar. Ya, di situ atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa itu Allahu Akbar. Ya, yang dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu kalimat yang melegenda yang ditampilkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kita tarik lagi kembali kepada topik kita. Nah, teman-teman sekalian,
itu yang kedua. Jadi takbir pembuka dalam ibadah, ada takbir juga dalam perjuangan. Ketiga, takbir ungkapan kebahagiaan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Demikian isyarat di Al-Baqarah ayat 185. Ketika kita menuntaskan saum Ramadan, kita bertakbir karena bahagia. Ramadannya selesai, kita dapat hidayah selama Ramadan, ya, dapat pedoman-pedoman yang merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya demikian. Pada tanggal 9 Dzulhijjah ada keutamaan, keistimewaan ditampilkan oleh Allah. Ini ada peluang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada peluang dosa-dosa diampuni, ya, kegiatan dievaluasi, ke depan jadi lebih baik. Banyak orang mengatakan pengen baik, pengen hijrah. Ini momentumnya. Ketika diberikan pedomannya, kita bersyukur, terima kasih ya Allah. Dapat anugerah yang sangat besar nih, dosa diampuni, ke depan dijaga. Lalu kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, berterima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih berikan kesempatan jadi hamba yang lebih baik lagi, hamba yang lebih baik lagi. Kemudian perbanyak kalimat-kalimat tauhid. Ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalam satu riwayat yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, biasanya para ulama memberikan satu gambaran amalan ini dilakukan, ya, zikir yang ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dari ba'da asar khususnya sampai menjelang maghrib. Ya, ditarik waktu ba'da asar ini melihat waktu perbedaan kita dengan di Arafat di Saudi. Jadi kurang lebih beda 4 jam. Kalau kita misalnya masuk asar, ya taruhlah ba'da asar jam 4, ya kurangi 4 jam, ya di sana jam 12 atau ba'da zuhur di sana. Jadi kalau kita mulai misalnya setengah 5 atau jam 5, memperbanyak kalimat tauhid, tahlil la ilaha illallah lahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau kemudian dalam satu riwayat yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita perbanyak, kemudian baru doa. Ya, seperti di sana berdoa, di sini berdoa. Ya, ada sebagian ulama yang memberikan penguatan bahwa doa-doa yang diawali dengan kalimat-kalimat tadi disertai dengan istighfar, disertai dengan ketundukan, ketawadhuan, itu berpotensi sangat cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar sampai kemudian tiba waktu maghrib, tiba waktu berbuka, dan kita lihat bagaimana perubahan terjadi pada diri kita. Kalau kita merasa bahwa yang dulu-dulu banyak kekurangan ingin diperbaiki, ke depan ingin jadi lebih bagus, nah ini tanda pertama bahwa rangkaian kegiatan ibadah kita di hari ini ada tanda penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tidak banyak yang disampaikan di hari ini. Ini pun live, kita memaksakan diri untuk bisa berbagi karena ini momen yang sangat penting, yang kurang lebih bagi kami para ulama mesti memaksa diri untuk berbagi sehingga keutamaan ini bisa didapatkan oleh semua kita. Bagi yang mungkin belum sempat menunaikan puasa di hari ini, tidak mengapa memperbanyak zikir. Ayo zikir, evaluasi diri. Ya, zikir itu mengingat Allah, perbanyak amal-amal kebaikan. Nanti amal sosialnya dengan harta boleh disiapkan. Teman-teman bisa bersedekah, bisa berbagi, atau yang sudah siap untuk penyembelihan hewan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Makanya disebut kurban, hewan kurban, hewan yang disiapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi dikorbankan hewan itu untuk berkurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Mungkin ada yang sudah menyiapkan kambing, sapi. Ini ada sama ikut ya, ikut dari subuh tadi ikut mau apa kurbannya, sapi. Insyaallah baik ya. Jadi nanti silahkan teman-teman kita siapkan, mudah-mudahan diridhai Allah di pagi hari ini sampai dengan kita bisa selesaikan sampai maghrib, kemudian berupaya menjadi lebih baik untuk ke depan. Dan tentu saja saya mengajak untuk saling mendoakan. Kami mohon doa sekaligus minta maaf dan minta maaf. Tentu saja akan ditemukan, bukan bila, tapi tentu saja akan ditemukan kekurangan, kesalahan, kekhilafan yang terjadi sampai detik ini. Dengan segala kerendahan hati, saya pribadi mewakili keluarga dan juga keluarga di Quantum Akhirat Institute menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kelapangan untuk memaafkan itu menjadikan kemudahan bagi kami untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita mendoakan teman-teman semua
semoga dirahmati Allah, semoga bangsa kita, negara kita, masyarakat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat, para pemimpin, para birokrat semuanya diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi lebih baik, mengantarkan pada kebaikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Semoga urusan-urusan yang sulit diringankan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan dengan pengabulan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.